nama saya Febrianti Gladys Malohing dengan NPM 6024210012. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai riset sederhana berdasarkan literatur yang telah saya lakukan untuk menjawab sebuah pertanyaan menarik. Jadi pertanyaan ini yang saya miliki adalah bagaimana sih perbedaan ekspresi emosi antara budaya Barat dan Jepang ditinjau dari beberapa aspek? Lalu, kenapa individu dalam budaya Barat itu cenderung mengekspresikan emosi secara lebih terbuka dibandingkan oleh individu Jepang yang lebih mengontrol ekspresi emosinya? Jadi, hasil dari riset sederhana yang telah saya temukan itu, kalau ternyata perbedaan ekspresi emosi antara budaya Barat dan Jepang itu bisa dijelaskan dari cara pandang budaya mereka. Nah, di budaya Barat itu cenderung lebih individualistik. Artinya, orang itu lebih bebas mengekspresikan perasaan mereka secara terbuka sebagai bentuk dari ekspresi dan kejujuran diri. Sementara itu, di Jepang adalah budaya kolektivistik yang mana lebih menekankan keharmonisan sosial. Jadi orang-orang di Jepang itu cenderung menahan atau mengontrol emosi, terutama emosi negatif seperti marah dan frustasi. Menurut penelitian Matsumoto pada tahun 2008. Jadi perbedaan ini tuh terlihat dari bagaimana emosi yang mereka tampilkan. Nah, orang Barat itu biasanya lebih langsung dan ekspresif, sedangkan orang Jepang itu lebih menyesuaikan ekspresi dan dengan situasi. Misalnya, siapa yang diajak bicara atau apakah sedang dalam situasi formal. Nah, hal ini itu disebut display rules, yaitu aturan budaya tentang kapan dan bagaimana emosi itu boleh ditunjukkan. Menurut penelitian Matsumoto tahun 2008. Nah, penelitian Matsumoto ini itu juga memberikan gambaran yang lebih jelas. Jadi, hasil penelitian itu menunjukkan kalau tidak ada perbedaan ekspresi emosi antara orang Jepang dan Amerika saat mereka sendirian. Tapi ketika mereka berada dalam situasi kelompok, orang Jepang itu lebih sering menekan emosi negatif seperti rasa takut atau tertekan. Tapi justru lebih banyak tersenyum atau tertawa dibandingkan orang Amerika ketika mereka sedang sendirian. Jadi ini itu lebih menunjukkan kalau misalkan orang Jepang itu lebih memperhatikan situasi sosial saat mengekspresikan emosi mereka. Sedangkan orang Amerika dan orang Eropa cenderung lebih konsisten mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Selain itu, jenis emosi yang sering muncul juga berbeda. Kalau budaya Barat lebih sering menunjukkan emosi seperti rasa bangga atau marah yang menekankan diri sendiri, sedangkan budaya Jepang itu lebih banyak menunjukkan rasa malu atau rasa bersalah yang berhubungan dengan orang lain. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Kitayama pada tahun 2006. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan ekspresi emosi ini bukan karena orang Jepang atau Barat itu lebih emosional, tetapi karena budaya mereka itu mengatur bagaimana emosi seharusnya ditampilkan dalam situasi sosial. Jadi, secara keseluruhan, budaya Barat yang individualistik itu lebih mendorong individu untuk lebih terbuka dan jujur dalam mengekspresikan perasaan mereka. Jadi, ekspresi seperti emosi itu cenderung lebih langsung dan juga spontan. Sebaliknya, budaya Jepang yang kolektivistik itu lebih menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial dan keharmonisan. Jadi, individu Jepang itu lebih berhati-hati dan juga seringkali menahan atau menyesuaikan ekspresi emosinya sesuai dengan situasi. Lalu, perbedaan dalam jenis emosi ini lebih sering ditampilkan juga untuk memperlihatkan orientasi budaya masing-masing. Budaya Barat itu lebih menonjolkan emosi yang berfokus pada diri sendiri, seperti rasa kebanggaan dan marah, sedangkan kalau budaya Jepang itu lebih menonjolkan emosi yang berhubungan dengan orang lain, seperti rasa malu dan juga rasa bersalah. Nah, kedua perbedaan ini tuh bisa memperlihatkan kalau emosi itu juga memiliki fungsi sosial, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya dan untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, bisa disimpulkan kalau ekspresi emosi itu tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya. Jadi budaya itu juga bisa berperan sebagai aturan tidak tertulis yang mengarahkan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang itu boleh mengekspresikan emosinya. Oleh karena itu, dalam memahami perilaku emosional seseorang, terutama dalam konteks lintas budaya, penting untuk tidak langsung menilai berdasarkan standar budaya kita sendiri. Karena pemahaman ini tuh lebih penting dalam kehidupan sehari-hari
sehari-hari. Jadi kayak misalkan dalam komunikasi antar budaya, pendidikan, agar kita dapat lebih menghargai perbedaan dan menghargai kesalahpahaman yang terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian hasil presentasi riset yang telah saya lakukan. Terima kasih.